Bisik tetangga. Di suatu pagi di warung sayur. Kasihan ya si Naura, tinggal di rumah hampir ambruk begitu. Kerjaannya cuma serabutan, bisik seorang ibu saat duduk di beranda. Tapi mukanya Ayu seperti almarhum ibunya. Kalau misal ayahnya masih ada, tentunya hidupnya nggak begitu. Mungkin sudah jadi rebutan pemuda kampung, jawab yang lain. Beda sekali sama Cindi, anak Bu Kunti, ibu tiri Naura. Cindi itu kalau lewat suka nyeplak saja, gayanya kayak orang kota. Tapi memang iya, Bu Kunti itu pandai. Sejak suaminya meninggal mengasingkan Naura, padahal kan anak dari istri pertama. Suaminya, dia pintar mengurus warisan, dan selalu tampil anggun, timpal yang lain lagi. Begitu, juga ucapan saudara, tiri Naura, yang sombong itu. Naura, bajumu itu warisan dari siapa? Kayaknya dari zaman nenek moyang ya, katanya suatu hari dengan tawa mencemuh. Naura hanya menunduk, tidak menjawab. Kunti yang kebetulan mendengar justru menimpali. Ya, maklumlah sudah, yatim piatu itu memang begitu. Kalau mau hidup enak ya, harus cari suami kaya. Tapi, siapa sih yang mau sama gadis miskin? Di sebuah kampung yang terletak agak jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan dengan ritme sederhana. Jalan-jalan masih berupa tanah yang bila musim hujan becek dan penuh genangan, sementara saat kemarau berubah menjadi debu beterbangan. Pepohonan bambu tumbuh berderet di sepanjang jalan, bergemerisik bila ditiup angin sore. Sesekali terdengar suara ayam berkokok, anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, dan ibu-ibu bercengkerama sambil menumbuk padi di halaman rumah. Kampung itu bukan kampung miskin, tetapi juga jauh dari kata mewah. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh kebun, atau pedagang kecil. Suasana keakraban masih terasa kental. Bila ada hajatan, semua tetangga turun tangan. Bila ada yang sakit, semua ikut menjenguk. Namun di balik keramahan khas kampung itu, ada pula cerita-cerita getir, iri hati, dan gosip yang beredar dari mulut ke mulut. Di salah satu sudut kampung, berdiri sebuah rumah yang tampak cukup megah dibandingkan rumah-rumah lain. Rumah itu berdinding semen halus, catnya masih baru, dengan pagar besi tinggi yang seakan memisahkan dunia di dalam dan luar rumah. Dialah rumah milik Bu Kunti, seorang janda yang ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam, rumah warisan dari almarhum suaminya ayah Naura. Meski menyandang status janda, Kunti dikenal masih gesit, pandai berdandan, dan pandai pula menjaga wibawanya di depan orang lain. Kunti memiliki seorang anak perempuan bernama Cindy. Gadis itu tumbuh dengan segala kemewahan yang bisa diberikan ibunya. Sejak kecil Cindy sudah terbiasa mengenakan baju bagus, sepatu mahal, dan perhiasan imitasi yang tampak mencolok. Ibunya selalu mengajarkannya untuk tampil menawan di hadapan orang, meski kadang caranya terkesan berlebihan. Cindy terbiasa berbicara dengan nada tinggi, memandang rendah orang lain, dan tidak segan-segan meremehkan teman sebayanya. Berbeda jauh dengan Cindy, hidup seorang gadis lain bernama Naura, gadis saudara tiri yang diasingkan Bu Kunti. Ia tinggal di ujung kampung, di sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh. Atapnya bocor, dindingnya bolong di sana-sini, lantainya masih berupa tanah. Naura adalah anak dari istri pertama suami Ibu Kunti. Ia hidup seorang diri, bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sejak ibunya meninggal. Ada kalanya ia ikut membantu tetangga menjemur padi, ada kalanya ia dititipkan pekerjaan mencuci baju, atau sekadar membantu di warung kecil. Meski begitu, senyum Naura tidak pernah pudar. Ia dikenal sebagai gadis yang sopan, rajin, dan selalu menundukkan pandangan. Tetangga sering memperhatikan kontras mencolok antara Cindy dan Naura. Bila Cindy lewat, langkahnya penuh percaya diri, alis terangkat seolah dunia harus tunduk padanya. Bila Naura lewat, langkahnya pelan, wajahnya menunduk, tetapi justru membuat orang merasa teduh. Namun tak sedikit pula yang menjadikan perbedaan ini bahan gosip. Kasihan ya si Naura, tinggal di rumah hampir ambruk begitu. Kerjaannya cuma serabutan, bisik seorang ibu saat duduk di beranda. Tapi mukanya Ayu,
Kalau dia lahir di keluarga berada, mungkin sudah jadi rebutan pemuda kampung, jawab yang lain. Beda sekali sama Cindy. Anak Bu Kunti itu kalau lewat suka nyeplak saja, gayanya kayak orang kota. Tapi memang ya, Bu Kunti itu pandai. Sejak suaminya meninggal, dia pintar mengurus warisan dan selalu tampil anggun, timpal yang lain lagi. Kunti mendengar semua gosip itu, dan bukannya marah, ia justru merasa bangga. Baginya, gosip hanya tanda bahwa orang lain memperhatikannya. Ia kerap muncul di acara kampung dengan pakaian mencolok, bedak tebal, dan perhiasan emas yang berkilau. Cindy pun selalu ia bawa serta, seolah ingin menunjukkan bahwa putrinya adalah calon wanita terpandang. Suatu sore, saat langit mulai merona jingga, Cindy duduk di beranda rumahnya yang megah. Ia mengipas-ngipas dengan tangan, wajahnya terlihat bosan. "Bu, aku bosen banget tinggal di kampung. Teman-teman di sekolah sering pamer jalan-jalan ke kota, belanja di mall. Aku kapan, Bu?" Rengek Cindy. Kunti yang sedang menyapu halaman menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Sabar, Nak. Kita memang tinggal di kampung, tapi jangan sampai kalah sama orang kota. Kamu harus tetap tampil beda. Tunjukkan kalau kamu itu istimewa. Suatu saat nanti, kamu akan dapat jodoh orang kaya, ganteng, punya mobil, rumah besar. Biar mereka yang suka meremehkan itu menyesal." Cindy tersenyum puas mendengar ucapan ibunya. Ia merasa dirinya memang pantas mendapatkan yang terbaik. Di benaknya, ia membayangkan pesta pernikahan mewah, gaun pengantin berkilauan, dan hidup bergelimang harta. Namun di saat yang sama, Naura sedang duduk di ambang pintu rumah kayunya. Tangan mungilnya sibuk menjahit baju yang sobek. Ia baru saja pulang dari membantu seorang tetangga memetik sayuran di kebun. Keringat masih menetes di keningnya, tetapi wajahnya tetap lembut. Sesekali ia menatap langit sore, lalu tersenyum kecil. "Alhamdulillah, hari ini masih bisa makan," gumamnya lirih. Senyum itu, meski sederhana, seolah menyimpan kekuatan. Banyak orang heran bagaimana Naura bisa tetap tabah meski hidupnya berat. Tetapi Naura memang terbiasa dengan kesederhanaan. Ia tidak pernah iri melihat Cindy dengan segala kemewahannya. Baginya, setiap rezeki sudah ada jatahnya. Tetapi bagi Cindy, Naura hanyalah bayangan tak berarti. Setiap kali bertemu di jalan, Cindy sering melontarkan sindiran. Naura, bajumu itu warisan dari siapa? Kayaknya dari zaman nenek moyang ya," katanya suatu hari dengan tawa mencemuh. Naura hanya menunduk, tidak menjawab. Kunti yang kebetulan mendengar justru menimpali. "Ya maklumlah, anak yatim piatu itu memang begitu. Kalau mau hidup enak, ya harus cari suami kaya. Tapi, siapa sih yang mau sama gadis miskin?" Tawa mereka terdengar menyakitkan. Beberapa tetangga yang lewat hanya menggeleng pelan, tidak berani menegur karena tahu lidah Kunti tajam seperti pisau. Hari-hari berlalu dengan suasana seperti itu. Kampung tetap hidup dengan kesibukan warganya, tetapi perbedaan antara dua gadis itu semakin jelas. Di satu sisi ada Naura, gadis sederhana dengan hati lapang. Di sisi lain ada Cindy, gadis manja yang selalu merasa dirinya pantas lebih. Dan di balik itu semua, Kunti terus menanamkan benih ambisi pada anaknya. Harus kaya, harus terpandang, harus lebih dari siapapun. Dan tanpa mereka sadari, benih kesombongan itu perlahan tumbuh menjadi pohon tinggi yang kelak akan diuji oleh takdir. Naura yang sejak kecil terbiasa bekerja keras, membantu rumah, berjualan kecil-kecilan, menahan lapar, dan sering jadi bahan olok-olokan. Cindy yang selalu dimanja Kunti, tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya lebih istimewa dibanding Naura Kunti. Ditampilkan makin jelas sebagai sosok ambisius, sombong, dan tidak pernah puas. Tetangga kampung ikut memberi warna dengan bisik-bisik dan komentar. Sejak kecil, perbedaan antara Naura dan Cindy begitu nyata. Naura tumbuh dalam kesederhanaan yang serba terbatas didikan dari almarhum ayah ibunya yang mulai hidup dari nol. Setelah orang tuanya meninggal, ia tinggal di rumah tua peninggalan kakeknya, rumah sederhana berdinding anyaman bambu yang sebagian sudah rapuh dimakan usia. Atap rumbia sering bocor kala hujan, membuat Naura harus menadah air dengan ember, panci, bahkan mangkuk-mangkuk kecil. Namun, bukannya mengeluh, ia selalu berusaha,
menerima dengan sabar. Pagi-pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, Naura sudah bangun. Ia menimba air dari sumur, mencuci pakaian, lalu membantu tetangganya menjual sayuran di pasar. Dari situ, ia mendapat upah sekadar cukup untuk membeli beras 1 liter. Kadangkala, ia hanya makan nasi dengan garam atau tempe yang digoreng tipis-tipis agar cukup untuk 2 kali makan. Meski begitu, wajahnya selalu teduh. Ada sinar sabar dan pasrah yang membuat orang-orang tua di kampung sering berkata, "Anak ini memang dikasihi Gusti Allah." Berbeda dengan Naura, Cindy menjalani masa kecil yang penuh kemewahan, setidaknya menurut ukuran kampung itu. Kunti, ibunya, selalu berusaha menampilkan diri sebagai orang berada. Ia sering membelikan Cindy baju-baju baru, sepatu berkilau, bahkan perhiasan imitasi yang mencolok. Jika ada acara hajatan, Cindy selalu tampil bak putri, sementara Kunti dengan bangga berbisik ke kanan-kiri, "Anakku ini cantik, cocok nanti dapat suami orang kota yang kaya." Cindy pun tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ia jarang mau membantu pekerjaan rumah, apalagi belajar memasak atau mencuci. Baginya, semua itu pekerjaan rendahan yang tidak pantas dilakukan. "Biarlah anak kampung, itu saja yang kerja," katanya sambil menunjuk Naura. Kata-kata itu sering diucapkan dengan nada merendahkan, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Naura tentu mendengar dan merasakannya. Namun, bukannya membalas, ia justru tersenyum getir. Dalam hatinya ia berbisik, "Tak apa, aku jalani saja. Yang penting aku bisa makan dan tidak merepotkan orang." Tetangga sekitar kampung pun menyaksikan kontras ini. Mereka sering berkomentar saat melihat Naura berjalan pulang dari pasar dengan peluh membasahi wajah. "Kasihan Naura, hidupnya berat sekali. Tapi anak itu rajin, nggak pernah ngeluh." Sebaliknya, ketika melihat Cindy berjalan angkuh dengan gaun mewah dan sepatu mengilap, mereka berbisik, "Itu anak Kunti ya, cantik sih, tapi sombongnya minta ampun." Kunti tidak peduli. Baginya, semua bisik-bisik itu hanyalah suara iri. Ia percaya, dengan penampilan Cindy, suatu hari anaknya pasti mendapat jodoh orang kaya. Ia terus mengajarkan Cindy untuk menjaga gengsi, meski harus mengorbankan sikap rendah hati. "Jangan pernah mau dibandingkan dengan anak miskin seperti Naura," katanya suatu sore. Cindy mengangguk, mengulang kata-kata itu dalam hati, menanamkan keyakinan bahwa hidupnya memang pantas lebih baik dari siapapun. Namun, diam-diam, Cindy menyimpan rasa cemburu. Walau ia punya pakaian dan perhiasan, seringkali ia melihat Naura dikelilingi kasih sayang tetangga. Banyak orang tua di kampung yang lebih senang menitipkan anak mereka pada Naura daripada Cindy. Mereka percaya Naura lebih sabar dan bisa dipercaya. "Naura itu berhati emas," begitu kata mereka. Hal ini menusuk hati Cindy, tapi ia menutupi rasa iri itu dengan makin menonjolkan kesombongan. Masa kecil itu membentuk dua pribadi yang sangat berbeda. Naura yang sederhana, tulus, dan pekerja keras, serta Cindy yang angkuh, manja, dan haus pujian. Kedua jalan hidup itu pelan-pelan menjauh. Tapi takdir rupanya sedang menyiapkan pertemuan besar di masa depan, ketika semua perbedaan itu akan diuji di hadapan orang banyak. Hari itu matahari condong ke barat, sinarnya menembus sela-sela dedaunan, jati di perkampungan yang tenang. Naura baru saja pulang dari ladang, keranjang anyaman bambu di punggungnya penuh dengan singkong dan sayuran yang ia bawa untuk makan malam. Keringat membasahi dahinya, tetapi wajahnya tetap teduh. Gadis itu selalu terbiasa dengan kerja keras, bahkan sejak kecil. Di tepi jalan tanah yang berdebu, sebuah mobil hitam mengilap berhenti mendadak. Ban mobil menginjak batu dan nyaris membuat pengemudinya kehilangan kendali. Naura refleks mundur, tubuhnya hampir terjatuh bersama keranjang yang ia pikul. Dari dalam mobil keluar seorang lelaki muda, mengenakan kemeja putih rapi, wajahnya teduh, penuh kewibawaan. "Maaf sekali, Nona, apakah kau baik-baik saja?" Suara bariton itu terdengar tulus. Naura menunduk, tak berani menatap. Iya, Tuan. Saya tidak apa-apa," jawabnya pelan. Lelaki itu memperhatikan tangan Naura yang sedikit lecet karena terbentur keranjang.
Ia buru-buru mengambil sapu tangan dari saku, mengulurkannya. "Kau terluka, gunakan ini." Naura menggeleng. "Tidak perlu, Tuan. Luka kecil saja. Saya sudah terbiasa." Tatapan lelaki itu sedikit terkejut. Ia jarang menemui gadis desa yang sesopan dan sekuat ini. "Namamu siapa?" tanyanya singkat. Naura mengangkat wajah perlahan, dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Ada sesuatu di dalam sorot mata Aksa, nama lelaki itu, yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia temui di desa. Tatapan penuh ketenangan, bukan cibiran, bukan pula rasa meremehkan. "Nama saya Naura, Tuan," jawabnya lirih. Aksa tersenyum. Naura, nama yang indah. Sejak pertemuan itu, sesuatu bersemi tanpa mereka sadari. Aksa yang semula hanya mampir ke desa untuk urusan bisnis keluarganya, mulai mencari-cari alasan untuk kembali. Ia sering melewati jalan yang sama, berharap bertemu Naura. Kadang ia singgah di warung kecil dekat sawah hanya untuk melihat gadis itu melintas dengan keranjang di punggungnya. Sementara Naura, diam-diam hatinya mulai berdebar setiap kali mengingat pertemuan itu. Ia sering menegur dirinya sendiri dalam doa, merasa tak pantas memikirkan lelaki setampan dan segagah itu. "Aku hanyalah anak yatim piatu, hidup sederhana. Mana mungkin seorang seperti dia akan menoleh padaku?" Begitu gumamnya saat malam tiba, tetapi takdir selalu punya cara. Suatu sore, ketika Naura membantu tetangganya menimba air di sumur dekat balai desa, Aksa kembali muncul. Kali ini ia turun dari mobil dengan pakaian sederhana, seolah ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. "Halo Naura," sapanya ramah. Naura terperanjat. "Tuan, maksud saya, selamat sore," katanya gugup. Aksa tertawa kecil. "Jangan panggil aku Tuan. Namaku Aksa. Kau bisa memanggilku begitu." Dialog kecil itu menjadi awal dari percakapan panjang. Aksa menanyakan banyak hal, tentang kampung, tentang ladang, tentang kehidupan sederhana. Naura menjawab dengan hati-hati, sesekali tersipu. Dari cara bicaranya, Aksa semakin yakin bahwa di balik kesederhanaan gadis ini tersimpan keteguhan hati yang jarang ditemuinya di kota. Hari demi hari, pertemuan mereka makin sering. Ada kalanya Aksa sengaja membantu Naura membawa hasil panen atau sekadar menemaninya berjalan di pematang sawah. Warga desa mulai berbisik-bisik, sebagian iri, sebagian lagi heran mengapa lelaki kota mau bergaul dengan gadis sederhana seperti Naura. Namun Naura selalu menunduk, menjaga jarak. "Jangan terlalu dekat denganku, Tuan Aksa," ucapnya suatu kali, berusaha menolak kebaikan itu. "Aku tak pantas. Aku hanyalah orang kecil." Aksa menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Naura, bagiku, bukan harta yang membuat seseorang berharga. Hatimu yang jernih itulah yang membuatku ingin mengenalmu lebih dalam." Ucapan itu menusuk hati Naura, membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai anak yatim miskin yang kerap dihina. Dan disitulah, bibit cinta itu mulai tumbuh, diam-diam, tanpa banyak kata. Pagi itu, kampung kecil di pinggiran kota tiba-tiba terasa berbeda. Udara yang biasanya hanya dipenuhi suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyapu halaman, kini dihiasi aroma masakan yang menggugah selera dan suara gaduh pekerja yang sibuk mengatur dekorasi. Dari kejauhan, rumah Kunti tampak seperti rumah pejabat yang hendak menggelar acara besar. Bendera warna-warni dipasang di depan, kursi-kursi plastik berjejer rapi, dan tenda besar didirikan menutupi halaman rumah. "Wah, pesta siapa itu? Meriah sekali," bisik seorang ibu pada tetangganya sambil mengintip dari balik pagar bambu. "Itu, pesta ulang tahun Cindy. Katanya sih, bakal banyak orang penting datang. Bahkan ada pejabat dari kota." Ya ampun, ulang tahun anak gadis saja sampai semewah itu. Sementara kita, mau hajatan saja harus mikir 1000 kali. Gumam yang lain sambil menggeleng. Gosip cepat menyebar.
Hampir semua warga kampung tahu pesta Cindy akan jadi peristiwa besar. Dan memang begitulah yang Kunti inginkan. Ia ingin menunjukkan bahwa meski hanya tinggal di kampung, ia dan putrinya punya gaya hidup kota, mewah dan bergengsi. Di dapur, puluhan panci besar mengepul. Aroma kari, sate, dan rendang bercampur jadi satu. Kunti mondar-mandir sambil memegang daftar pesanan. Pastikan kuenya datang jam 3 sore, jangan telat. Dan tolong sound systemnya dicoba lagi. Aku tidak mau ada suara. Vals nanti malam. Suaranya lantang, penuh instruksi. Sementara itu, Cindy duduk di ruang tengah. Wajahnya dipoles makeup oleh seorang perias. Rambutnya diblow hingga mengembang sempurna. Gaun putih berkilau sudah tergantung di gantungan, menunggu dikenakan malam. Nanti, ia tersenyum puas setiap kali bercermin. Aku harus terlihat seperti bintang malam ini. Semua orang harus tahu siapa Cindy sebenarnya. Bisiknya penuh percaya diri. Di sudut halaman belakang, tampak Naura sedang mencuci piring-piring kotor. Tangannya cekatan, wajahnya tenang meski jelas terlihat kelelahan. Pagi tadi ia sudah membantu, memasak, menata meja, dan sekarang harus membereskan tumpukan peralatan makan. Pakaian sederhana yang ia kenakan membuatnya semakin kontras dengan Cindy yang penuh riasan. Sesekali, beberapa tamu yang datang lebih awal melirik Naura dengan tatapan meremehkan. Itu siapa ya? Kayak pembantu saja. Bisik seorang anak muda pada temannya. Itu adiknya Cindy. Katanya sih, cuma numpang di rumah Kunti sejak orang tuanya meninggal. Ya wajar kalau cuma jadi babu di rumah sendiri. Mereka tertawa kecil. Tak peduli jika Naura mendengarnya. Naura menunduk. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Dalam hati ia hanya berdoa. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Sementara itu, Kunti dan Cindy semakin larut dalam euforia pesta. Kunti berjalan sambil memamerkan dekorasi rumah pada tamu-tamu awal. Lihatlah, semua serba istimewa. Tak ada satupun di kampung ini yang bisa menyaingi. Anak saya, Cindy, pantas mendapatkan yang terbaik. Cindy ikut menambahkan dengan nada angkuh. Besok-besok jangan ada yang coba-coba menyaingi pestaku. Ya, percuma saja. Tidak akan ada yang bisa sekeren ini. Beberapa tetangga hanya tersenyum kecut. Ada yang iri, ada yang kagum. Tapi banyak juga yang sebenarnya muak dengan kesombongan mereka. Namun mereka memilih diam, takut jika berkomentar, nanti justru jadi bahan gosip balik. Menjelang sore, semua sudah siap. Tenda berdiri megah, meja-meja makanan penuh dengan hidangan lezat, lampu hias menyala terang, dan musik mulai diputar. Cindy berjalan mondar-mandir dengan gaun putihnya, seperti putri yang akan naik panggung. Sementara Naura, ia hanya duduk di belakang dapur, menggenggam tangannya yang lelah, menatap cahaya pesta dari kejauhan. Dalam hati kecilnya ia bergumam lirih. Semoga malam ini tidak ada hal buruk yang terjadi. Biarlah aku tetap jadi bayangan di balik kemeriahan mereka. Aku hanya ingin tenang. Namun takdir punya caranya sendiri untuk membalikkan segalanya. Malam itu, kampung kecil yang biasanya tenang, mendadak berubah bagai kota kecil penuh cahaya. Rumah Kunti berdiri angkuh, dihiasi ribuan lampu hias yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Dari kejauhan, orang-orang bisa mendengar suara musik gamelan dan dentuman sound system modern yang menyatu, membentuk harmoni aneh tapi megah. Jalan kampung yang biasa sepi, kini penuh dengan mobil-mobil mewah yang berjejer, seolah pameran kendaraan di tengah desa. Tamu-tamu berdatangan. Para ibu sibuk membicarakan kebaya yang dikenakan Cindy. Sementara para bapak berdecak kagum melihat panggung yang didirikan setara dengan pesta bangsawan. Anak-anak kecil berlarian, takjub melihat hiasan bunga impor yang harum menusuk hidung. Semua orang tahu, pesta itu bukan sekadar pesta ulang tahun, tapi juga pertunjukan besar untuk mengukuhkan status Kunti dan Cindy sebagai keluarga terpandang sekaligus memperkenalkan calon Cindy yang orang kaya. Naura, dengan kebaya sederhana pinjaman tetangganya, berdiri di sudut ruangan. Tangannya gemetar memegang piring berisi sedikit kue basah yang tadi dibagikan panitia. Dari jauh,
Ia melihat Cindy duduk anggun di kursi depan, dihiasi emas berlapis di leher, telinga, dan tangannya. Cindy tersenyum lebar, menyalami para tamu dengan penuh kebanggaan. Sesekali ia melirik ke arah Naura dengan senyum sinis, seolah berkata, "Lihatlah, inilah kemenangan kami." Bisikan-bisikan terdengar di telinga Naura. Wah, Cindy beruntung sekali ya, bisa dapat Wisnu yang kaya. Cantik sekali Cindy, bajunya begitu mewah. Tidak heran kalau Wisnu terpikat. Tapi katanya dulu ada kabar Wisnu dekat dengan Naura. Masa iya? Halah, beda kelas, mana mungkin. Naura menunduk. Dadanya sesak mendengar gunjingan itu. Ia ingin beranjak, tapi kakinya seakan tertanam ke lantai. Malam itu terasa seperti ujian terberat dalam hidupnya. Ketika musik berhenti sejenak, Kunti naik ke panggung untuk memberi sambutan. Dengan suara lantang ia berkata, "Anakku Cindy kini resmi jadi calon istri dari Wisnu, pewaris keluarga besar. Kami bangga bisa menyatukan dua keluarga terhormat ini. Semoga semua tetangga bisa belajar, kalau kita rajin bekerja keras dan tahu cara hidup dengan benar, maka hidup pun akan makmur." Kata-kata itu jelas sindiran. Semua mata melirik Naura. Beberapa menahan senyum, beberapa merasa iba. Naura menggenggam erat tangannya, mencoba menahan air mata. Pesta berlanjut dengan tarian dan suguhan makanan melimpah. Namun semakin malam, semakin kuat pula bisikan-bisikan yang merendahkan Naura. Sampai akhirnya, sebuah kejutan mulai terasa di ujung jalan kampung. Deru mesin mobil-mobil mewah terdengar mendekat, lebih besar dan lebih megah dari deretan mobil yang sudah ada. Bahkan ada pengawalan dari mobil keamanan lampu sorot menembus kegelapan malam, membuat tamu-tamu berhamburan keluar penasaran. Naura yang masih berdiri di sudut, menoleh dengan bingung. Malam pesta itu akan berubah menjadi malam yang membuka tabir besar. Bukan hanya tentang kesombongan Kunti dan Cindy, tapi juga tentang siapa sebenarnya Aksa yang selama ini tampak sederhana dan dikenal seorang sopir pribadi bos kaya. Lampu-lampu, pesta berkelap-kelip, musik berdentum, dan tawa tamu memenuhi ruangan. Naura berdiri di pojok aula, masih ragu-ragu, menikmati kemegahan yang terasa asing baginya. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya penuh campur aduk. Dari kejauhan terdengar deru mobil hitam elegan. Berbeda dari semua kendaraan tamu, bahkan ada pengawal dari mobil petugas. Semua mata menoleh ke arah jalan masuk. Dari dalam mobil keluar seorang pria berpakaian rapi, jas hitam yang menegaskan wibawanya. Tatapannya tajam, namun ada kelembutan yang menenangkan. Dialah Aksa, teman dekat Naura yang selama ini mengaku bekerja sebagai sopir untuk beberapa orang kaya di kota. Selama ini, hubungan mereka sederhana, teman dekat yang sering membantu Naura, tanpa ada embel-embel status sosial. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa dia? Sepertinya aku pernah lihat dia di kota. Apakah itu Aksa? Yang sopir itu kenalan Naura? Cindy yang melihat Naura menoleh keluar, segera merasa risih. Dengan senyum sinis, ia mendekat dan merenggut tangan Naura, membawanya ke dapur. "Ayo Naura, kamu bantu cuci piring di sini dulu. Jangan berdiri di depan orang-orang terus. Tugasmu kan membantu pesta, bukan jalan-jalan." Naura menahan diri, hatinya panas, tapi ia tidak berani menentang Cindy di depan tamu. Ia terpaksa mengikuti Cindy ke dapur, matanya tetap mencuri pandang ke arah Aksa yang kini melangkah mantap ke teras luar. Di luar, Aksa menunggu dengan tenang. Ia menatap Naura dari jarak jauh, senyum tipis menenangkan. Naura merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ketenangan sekaligus debar tak terkira. "Naura, boleh kita bicara sebentar di luar?" Suara Aksa terdengar lembut namun tegas. Naura menelan ludah, menunduk sejenak. Cindy masih berdiri di sampingnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan sopan, Naura berkata, "Baik." Dan perlahan meninggalkan dapur menuju teras, meninggalkan keramaian dan tatapan penasaran para tamu. Di luar, Aksa menatap Naura serius. "Naura,
Aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan sopir, aku pemilik beberapa perusahaan di kota. Tapi yang paling penting, aku menghargai hatimu, ketulusanmu, dan kesabaranmu. Aku ingin lebih dekat denganmu, bukan karena statusmu, tapi karena dirimu sendiri. Aku sudah tahu siapa kamu benarnya, siapa Cindy dan apa yang kau alami selama ini. Oleh perlakuan tidak adil mereka. Naura menunduk, air mata mulai menetes pelan. Semua keteguhan yang ia pelihara selama ini seakan menemukan jawaban. Benih cinta yang selama ini hanya berupa pertemuan singkat di antara keraguan kini mulai terasa nyata. Di dalam pesta, Cindy yang kembali melihat Naura dan Aksa berdiri bersama di teras mulai cemas. Ia menatap ibunya, Bu Kunti, dengan wajah memerah dan kesal. Ini tidak mungkin. Kenapa Naura bisa dekat dengan Aksa yang orang kaya? Bu Kunti menggigit bibir, tidak bisa berkata banyak. Kesombongan mereka kini terhantam kenyataan bahwa Naura, gadis sederhana yang mereka anggap rendah, ternyata mulai menarik perhatian seorang pria yang dihormati banyak orang dan kaya raya. Para tamu mulai menatap, berbisik-bisik, dan beberapa tetangga yang sebelumnya gemar menggosip mulai menunduk malu. Naura tetap tenang, tersenyum halus, tanpa kata-kata kasar, seakan menyiratkan bahwa kesabaran dan ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Naura dan Aksa berdiri di teras, suara musik pesta terdengar samar di belakang mereka. Angin malam yang sejuk mengibas hijab Naura, sementara Aksa menatapnya dengan lembut. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal sederhana. Bagaimana Naura menata pesta, bagaimana Aksa sering melihatnya bekerja keras dan kesabarannya, dan cerita-cerita kecil dari kehidupan sehari-hari. Di dalam, Cindy semakin cemburu. Setiap kali tatapan Naura dan Aksa bertemu, wajahnya memerah dan ia tak bisa menyembunyikan rasa iri. Bu Kunti yang melihat itu hanya bisa menghela napas, bingung dan marah, tidak menyangka putrinya yang dimanja tidak bisa menandingi kedekatan Naura dengan seorang pria yang mereka anggap rendah. Sementara itu, Aksa dengan tenang menahan tawa kecilnya melihat sikap Cindy. Naura, kau tidak perlu khawatir tentang semua itu. Hati yang tulus tidak bisa dikalahkan oleh status atau kekayaan semata, ucapnya sambil tersenyum tipis. Naura menunduk, merasa lega mendengar kata-kata itu. Perlahan, mereka berjalan kembali masuk ke aula pesta, berbicara sambil berjalan, seolah dunia di sekeliling mereka berhenti. Para tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik berganti rasa penasaran menjadi kagum. Melihat seorang gadis sederhana berbicara akrab dengan seorang pria berwibawa yang baru saja dikenal banyak orang sebagai Aksa. Teman dekat yang sopan. Di puncak pesta, Aksa meminta mikrofon dari panitia. Semua mata tertuju padanya. Suara musik menurun dan pesta mulai hening. Teman-teman semua, aku ingin berbagi sesuatu malam ini, kata Aksa, menatap Naura di depan semua tamu. Aku mengenal Naura sebagai gadis yang luar biasa, tulus dan sabar. Kesederhanaannya, ketulusannya, dan cara dia menghargai orang lain membuatku ingin menjadi bagian hidupnya. Naura terkejut, wajahnya memerah. Cindy menatap dengan mata membara, sementara Bu Kunti menahan napas, tak bisa berkata apa-apa. Aksa melanjutkan, Naura, aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Aku ingin kita memulai hidup bersama dengan kejujuran dan cinta. Untuk itu, aku siap memberikan mas kawin berupa rumah mewah di kota dan mas kawin emas seberat 1 kilogram. Hening sejenak, semua tamu menatap dengan takjub. Naura menutupi mulutnya. Air mata mulai menetes. Ia tidak menyangka Aksa, teman dekat yang selama ini sederhana, akan mengajukan lamaran dengan cara yang megah dan tulus seperti ini. Selain itu, aku ingin membawa Naura ke kota, tinggal bersamaku, dan membangun hidup baru. Tentunya, aku ingin semua ini dilakukan dengan persetujuan dan restu dari orang-orang yang kita cintai, kata Aksa, menatap ke arah Bu Kunti dan Cindy. Cindy tercekat, matanya membara dengan perasaan campur antara iri, malu, dan sedikit tak percaya. Bu Kunti menunduk, wajahnya memerah,
tak bisa menolak kenyataan bahwa putrinya tidak bisa bersaing dengan gadis sederhana yang dipilih oleh Aksa Naura, akhirnya tersenyum, menunduk dengan malu tapi penuh kebahagiaan. "Aksa, aku menerima," bisiknya lirih namun tegas. Semua tamu bersorak, tepuk tangan menggema di aula. Aksa menggenggam tangan Naura, menatap mata calon istrinya dengan penuh kasih. "Terima kasih, Naura. Aku berjanji akan menjaga dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kita akan mulai hidup baru dengan kebahagiaan yang kita bangun sendiri." Malam itu, pesta yang awalnya untuk merayakan ulang tahun Cindy berubah menjadi momen kebahagiaan tak terduga bagi Naura. Tetangga-tetangga yang dulu menggosip kini menunduk malu, menyadari bahwa kesabaran, ketulusan, dan hati yang jujur selalu menemukan jalannya. Kabar tentang lamaran Aksa kepada Naura membuat geger kampung. Di sisi lain, Cindy masih berharap bisa menarik perhatian calon Sandi, pria muda dari kota yang selama ini dikabarkan tertarik padanya. Namun kenyataan pahit segera menghampiri. Sandi, yang semula terlihat ramah dan penuh perhatian, ternyata hanya tertarik pada status sosial dan kekayaan. Setelah mendengar kabar Naura dilamar Aksa dan mulai dikenal memiliki hati tulus serta hubungan dengan pria yang berpengaruh, Sandi akhirnya memutuskan untuk menarik diri. Ia menyadari bahwa keluarga Cindy dan Bu Kunti tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi ambisinya. Cindy yang mendengar kabar itu langsung pucat. "Apa maksudmu? Dia tidak jadi melamar aku?" Gumamnya sambil menatap ibunya. Wajah Bu Kunti memerah, campur marah dan malu. "Ini bagaimana bisa terjadi? Sandi seharusnya menikah denganmu," bentaknya, namun suaranya terdengar lemah karena tak ada yang bisa membantunya sekarang. Tetangga kampung yang mendengar kabar ini mulai berbisik-bisik. Beberapa menahan tawa, beberapa lagi terkejut. "Hahaha." Akhirnya Cindy juga merasakan pahitnya hidup tanpa harta. Bisik seorang ibu. "Lihat, kesombongan dan ambisi tidak selalu membuahkan hasil," ujar yang lain. Cindy menunduk, hatinya campur aduk. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan status dan kemewahan untuk menarik perhatian pria, tanpa memperhatikan sifat dan ketulusan mereka. Sementara itu, Naura yang sederhana namun tulus, justru mendapatkan cinta sejati dari Aksa, pria yang menghargai hatinya, bukan penampilan atau harta. Bu Kunti mencoba menenangkan putrinya, namun hatinya sendiri berkecamuk. Ia sadar, semua rencananya untuk menempatkan Cindy sebagai pusat perhatian gagal. "Cindy, kita harus menerima kenyataan. Tidak semua pria yang kita harapkan akan datang," ucapnya pelan, sambil menunduk malu di hadapan tetangga yang ikut. Mendengar Cindy menatap Naura dari kejauhan saat pesta lamaran Aksa masih ramai. Naura tersenyum tulus, diterangi lampu-lampu pesta, tanpa rasa sombong, hanya ketenangan dan kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Perasaan iri, kecewa, dan kagum bercampur dalam hati Cindy. Ia mulai menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kesombongan atau harta, tapi lahir dari hati yang tulus dan sabar menghadapi cobaan. Sementara itu, Aksa dan Naura semakin dekat, berbincang dengan hangat, tertawa ringan, dan saling menatap penuh arti. Benih cinta yang tumbuh perlahan mulai kuat, meski mereka masih harus mengenal satu sama lain lebih dalam sebelum memulai hidup baru bersama. Cindy dan Bu Kunti, di sisi lain, masih mencoba mencerna kenyataan itu. Cindy duduk di kursi panjang, menatap rumah Naura dari kejauhan. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa Naura?" gumamnya. Bu Kunti menepuk dahi, kesal dan bingung, tak menyangka semua rencananya untuk membuat Cindy menjadi pusat perhatian runtuh begitu saja. Hari-hari menjelang pernikahan, Aksa dan Naura semakin sering terlihat bersama. Mereka berbincang tentang masa depan, pekerjaan, dan kehidupan di kota. Aksa tetap rendah hati, tak menonjolkan kekayaannya, membuat Naura semakin nyaman dan yakin akan pilihannya. "Naura, aku ingin rumah ini menjadi tempat yang nyaman untukmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah sendiri, meski kita pindah ke kota," kata Aksa sambil menunjukkan desain rumah mewah yang akan menjadi rumah baru mereka. Naura tersenyum,
Hatinya hangat. Di kampung, Cindy semakin iri. Setiap melihat Naura, tersenyum bahagia dengan Aksa, hatinya terasa panas. Ia mencoba bersikap normal di depan tetangga, namun matanya sulit menutupi rasa kecewa. Bu Kunti pun mulai merasa tak berdaya, menyadari bahwa kesombongan dan harta bukan jaminan kebahagiaan. Hari pernikahan pun tiba. Pesta digelar sederhana namun elegan, menggabungkan nuansa kampung dan kota. Naura mengenakan kebaya putih sederhana, dengan senyum yang memancar tulus. Aksa berdiri di sampingnya, mengenakan jas hitam elegan, tatapannya penuh kasih dan perlindungan. Di rumah Naura, suasana berubah menjadi sibuk. Semua tetangga membantu menyiapkan perlengkapan pesta pernikahan, mulai dari dekorasi sederhana tapi elegan, hingga makanan khas kampung yang tetap dipertahankan sebagai ciri khas Naura. Naura tampak bahagia, namun juga sedikit gugup. Ia tahu hidupnya akan berubah drastis setelah menikah dan pindah ke kota. Saat prosesi seserahan resmi, Aksa menyerahkan mas kawin, rumah mewah di kota, emas seberat 1 kilogram, dan janji untuk membawa Naura hidup bersamanya. Semua tamu terkesima, takjub pada keberanian dan ketulusan Aksa. Cindy menatap Naura dengan mata membara, campur iri dan tak percaya. Bu Kunti menunduk, wajahnya memerah, tak sanggup berkata apa-apa. Mereka sadar, segala rencana mereka untuk menjatuhkan Naura kini sia-sia. Setelah upacara selesai, Naura dan Aksa bersiap pindah ke kota. Tetangga memberi selamat, beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Naura memeluk setiap tetangga dengan hangat, berterima kasih atas doa dan dukungan mereka. Di dalam mobil menuju kota, Naura menatap Aksa. Aku masih tidak percaya semua ini terjadi, Aksa. Aku bahagia, tapi juga takut. Aksa menggenggam tangannya. Jangan takut, Naura. Kita akan hadapi semuanya bersama. Kota baru, rumah baru, hidup baru. Tapi kita tetap kita. Yang penting adalah hati dan kesabaranmu, Naura. Naura tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua hinaan, cemoohan, dan kesedihan masa lalu kini terasa jauh. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di kota, rumah mewah menunggu. Aksa menuntun, Naura masuk, memperlihatkan setiap sudut dengan bangga namun tetap rendah hati. Naura merasa nyaman, seakan rumah itu bukan hanya bangunan, tapi juga simbol cinta dan penghargaan atas dirinya. Cindy dan Bu Kunti, di kampung, perlahan mulai merenung. Cindy belajar arti kesederhanaan dan ketulusan, meski hatinya masih sulit menerima kenyataan. Bu Kunti, meski bingung, mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal status atau harta, tapi hati yang tulus. Malam pertama Naura di rumah baru, ia duduk di teras bersama Aksa, menatap bintang-bintang kota yang berbeda dari langit kampung. Angin malam sejuk menerpa wajahnya, dan Naura tersenyum. Ia tahu, takdir telah menuntunnya ke arah yang tepat. Kesabaran, ketulusan, dan keberanian menghadapi hinaan akhirnya membawanya pada kebahagiaan sejati.